Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsan Cahyani dengan BP 19110210 akan menjelaskan mengenai modal kerja dari mata kuliah manajemen keuangan. Apa itu modal kerja? Modal kerja yang juga dikenal sebagai modal kerja bersih adalah perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang, dan persediaan bahan baku dan barang jadi, dan kewajiban saat ini, seperti kewajiban akun hutang. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar perusahaannya tidak melebihi kewajiban lancar, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, atau bahkan bisa disebut dengan bangkrut. Selanjutnya, konsep modal kerja, yang dimana ada 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif, yang dimana keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto. Pada umumnya, elemen-elemen dari modal kerja kuantitatif ini meliputi kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang kedua, konsep kualitatif, yang dimana pada konsep ini modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang segera harus dilunasi. Sebagian aktiva lancar dipergunakan untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi benar-benar dipergunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Dan konsep yang ketiga adalah konsep fungsional, yang dimana konsep fungsional ini mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa yang akan datang. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen modal kerja. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya manajemen modal kerja, yaitu melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Yang ketiga, pelayanan terhadap para konsumen. Yang terakhir, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Selanjutnya, jenis modal kerja, yang dimana menggolongkan modal kerja menjadi 2 jenis, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang dimana modal kerja permanen ini adalah modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal kerja permanen ini juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang dimana modal kerja primer ini modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Sedangkan modal kerja normal itu adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Oke, selanjutnya modal kerja variabel, yang dimana modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, yang dimana modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis, yang dimana modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya kegiatan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya adalah kebijakan modal kerja. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam pencapaian tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan dalam penggolongan modal kerja juga berbeda. Ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, kebijakan konservatif, yang dimana manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif ini, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Selanjutnya, kebijakan agresif, yang dimana pada kebijakan ini sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan
Sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Dan yang terakhir, kebijakan moderat, yang dimana pada kebijakan ini, aktiva yang bersifat tetap yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat mencerminkan kebijakan manajemen yang konservatif sekaligus agresif. Kebijakan ini memisahkan secara tegas bahwa kebutuhan modal kerja yang bersifatnya tetap dibelanjai dengan sumber modal yang permanen atau sumber dana yang berjangka panjang. Selanjutnya, menentukan kebutuhan modal kerja. Berdasarkan modal kerja, baik yang bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Penggunaan modal kerja yang tidak direncanakan dengan baik mengakibatkan modal kerja yang ada tidak digunakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja, ada digunakan dua metode, yaitu metode keterikatan dana dan yang kedua metode perputaran modal kerja. Yang dimana metode keterikatan dana ini untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, maka perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, periode terikatnya modal kerja, dan yang kedua, pengeluaran kas setiap harinya. Sedangkan metode perputaran modal kerja, berdasarkan metode ini, maka besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen atau elemen-elemen modal kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Perputaran kas merupakan perputarannya kas menjadi kas kembali. Seperti halnya perputaran kas kerja, maka yang dimaksud dengan kas berputar satu kali berarti bahwa sejak kas tersebut digunakan untuk proses produksi dan akhirnya menjadi kas kembali. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.